Enggak, kita yang jamin. Kita yang jamin. Kita yang jamin tidak ada untuk provokatif, enggak. Cuman semata-mata ceramah untuk agama. Kalau ceramah untuk agama oke lah. Kita nanti akan kita dengarkan dari sini. Kan ada streaming juga. Silakan. Kan gitu. Ya kan? Tetapi di luar sana juga banyak, dari teman saudara-saudara kita juga banyak, tapi kita khawatirkan dari sana ya nanti tidak terjadi. Kan gitu kan? Ya. Jadi gini Bang, kita ini semua saudara. Apa sih yang kita permusuhkan? Apa sih yang kita masalahkan? Yang kita Nyata-nyata jelas musuh kita itu. Usai bentrok dengan Laskar FPI, berduyun-duyun Laskar anggota PWI keluar dari PWI. Mari kita lihat video penjelasannya teman-teman semua. Ya, banyak Laskar PWI yang keluar dari Laskar PWI karena ya nggak ada gunanya. Mari kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur semuanya sedulur. Oke, ini ada berita yang terbaru ini, bentrok antara PWI dan jamaah pengajian gitu. Nah, mestinya gini, ayolah orang PWI berpikir dengan cerdas gitu. Kalian itu kalau membubarkan pengajian berarti kalian itu melakukan kemungkaran gitu loh. Nah, yang namanya melakukan kemungkaran kan kalian nggak tahu gitu kapan kalian akan mati gitu loh, apa umur panjang atau enggak kan nggak tahu. Nah, jangan sampai gini, pas kalian melakukan kemungkaran, membubarkan pengajian, umur kalian itu sampai di situ kan jelek di ujung kematianmu gitu loh, nah, di akhir umurmu gitu loh, itu ya kan, jadi suul khotimah gitu. Nah, kalau orang yang dalam pengajian, ngikutin pengajian gitu ya kan, itu bagus. Nah, di pengajian itu kan ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada mama, ada anak-anak. Ya mereka ini pada zikir, pada sholawatan, ya pada dengerin ceramah-ceramah, dengerin mauidhah hasanah. Bagus. Andai mereka ini yang duduk di dalam pengajian, umpama Allah cabut umurnya gitu ya kan, husnul khotimah mereka ini gitu loh. Nah, mestinya ya kita itu harus bisa memilih. Kita itu pilih yang sekiranya membawa kita kepada husnul khotimah gitu. Nah, kalian alasan bubarin pengajian apa? Nggak suka dengan Habib Rizik gitu ya kan? Iya, itu alasan kalian. Karena apa? Kalian ini bukan karena kehendak kalian gitu. Kalian itu diarahkan oleh pimpinan kalian. Kalau pimpinan kalian saat ini memang nggak suka dengan ceramah Habib Rizik, nah coba kalau nggak suka dengan ceramah ulama-ulama yang lain, kalian akan diarahkan untuk membubarkannya lagi gitu loh. Coba berpikirlah gitu loh, berpikir gitu. Jadi kalian itu bukan orang yang gampang disuruh-suruh, yang gampang disetir gitu loh. Berpikir gitu loh, secara cerdas gitu loh. Nah, kalau Habib Rizik datang kan bagaimana panitia gitu loh. Panitia itu dalam melakukan kegiatan pengajian, ya mereka berhak mau ngundang siapapun, berhak gitu. Indonesia kan negara demokratis, gitu loh. Itu nggak melanggar undang-undang negara, nggak melanggar syariat gitu loh. Justru kalian itu yang membubarkan, itu yang melanggar syariat, melanggar undang-undang negara gitulah. Oke, mending gini ya, saran saya ya, kalian orang-orang PWI rame-rame keluar dari PWI daripada kalian ini terus-terusan ke bawah virus suatu kebencian yang diciptakan oleh pimpinan-pimpinan kalian gitu. Oke, gitu aja ya, itu pesan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, kita yang jamin. Kita yang jamin. Kita yang jamin tidak ada untuk provokatif, enggak. Cuman semata-mata ceramah untuk agama. Kalau ceramah untuk agama oke lah. Kita nanti akan kita dengarkan dari sini. Kan ada streaming juga. Silakan. Kan gitu. Ya kan? Tetapi di luar sana juga banyak, dari teman saudara-saudara kita juga banyak, tapi kita khawatirkan dari sana ya nanti tidak terjadi. Kan gitu kan? Ya. Jadi gini Bang, kita ini semua saudara. Apa sih yang kita permusuhkan? Apa sih yang kita masalahkan? Yang kita nyata-nyata jelas musuh kita itu 9 naga. Jelas-jelas musuh kita yang merusak NKRI itu adalah 9 naga.
Bukan kita sesama umat muslim, Bang. Ada masalah itu. Bahasa Indonesia selalu provokatif terus. Diam. Apa itu, Bang? Kita lagi ngobrol baik-baik. Jadi gini, bahasanya yang kami dengar tadi seperti di sana tadi, di Tegal tadi kan provokatif juga beliau. Gitu. Namanya yang dimaksud itu apa sih? Saya sih belum paham. Contoh, asap pedang, asap golok. Nah, Itu untuk membantai siapa itu? yang didengar siapa? Itu Membantai siapa? Iya kan, saya tanya. Itu bukan untuk kalian-kalian, Bang. Bukan, kalian ini saudara kami, sesama umat Islam kita, Bang. Monyet bagaimana itu? Monyet siapa yang monyet? Siapa yang katanya ormas? Tenang. Kita lagi mediasi, tenang. Nggak terima itu. Tenang. Kenapa kalian harus tersinggung, Bang? Sedangkan guru kami tidak menyinggung kalian. Dengar, Bang. Dengar, saya bilangin, dengar. Banyak habaib dihina di YouTube, tapi kami diam. Tidak ada marah. Habaib dihina di YouTube, dikata-katain, tidak ada marah. Dan sekarang begini Bang, seperti kemarin di video sampai itu Habib Rizik untuk menentukan tempat perang juga kan, tentukan tempat perang dan lain sebagainya kan itu kan ada video seperti Siapa? Saya itu kan ditunjukkan ke bila lalu dia bikin video siapa dulu? Saya tanya juga untuk siapa itu? Loh kan gini, kalau kita kan nggak marah, kalau sampean kan yang marah. Iya toh? Kalian merasa Gini loh, kita yang enak kita bicara. Jadi jangan maksa-maksa pembicaraan untuk menekan kita, jangan. makanya berkaitan kita Jangan marah, begitu. Mbak. Ayo kita mau bersaudara, kita bersaudara. Gitu loh. Bahasa seperti Nggak ada. Dengar, Bang. Bahasa-bahasa Gini, Bang, saya seperti bilang. kan kalau bisa kan Gini, kita Bang, dengar. mohon maaf, kita ini semua saudara. Iya. Umat Islam semua Nggak bersaudara. ada, udah. Tidak ada kita punya mau musuhin niat untuk musuhin umat Islam. Iya. Tidak tergesekan, kita mediasikan baik-baik. Nah, kita minta tadi baik-baik. itu. Itu dari siapa perwakilannya? Siapa perwakilan? Perwakilan kemana? Ke dalam. Untuk meeting di mana, Bang? Sebentar saya nunggu. Kemudian saya di Jadi gini, Bang. Kita utus utusan kita. Kita saling mundur. Oh siap. Kita di sini aja enggak masalah. Kita tahu sama tahu oke tenang aja. Tidak ada pergesekan sama sekali. Oke. Santai aja. Jadi, Bang, kalau di sini aja silakan, Bang. Tidak ada pergesekan, tenang aja. Kita sama-sama saudara. Santai aja. Iya. Jangan sampai terprovokasi. Itu, Bang. Itu kita ini jangan sampai mau dipecah belah, Bang. Jangan sampai mau dipecah belah. Kita sama-sama anak bangsa. Ya, sama-sama umat Islam. Sama-sama kita cinta NKRI ini. Jadi untuk apa kita mau ribut? Kalau kita ribut berbenturan sesama umat Islam, yang di luar non agama Islam ini tepuk tangan. Nah, kalau dikatakan ini kalian ini mohon maaf banget dari PWI Wali Songo ya? Iya. Wali Songo. Nah, setahu saya, Bang, dalam sejarah Wali Songo itu semua habaib. Cuma dua yang bukan. Seperti itu. Ada bicara seperti itu deh. Itu ada perbedaan. Jangan bicara seperti itu. Jangan lebar nanti gini. Lanjut. Itu pada pokok permasalahannya aja, ya kan? Pada pokok permasalahannya saja. Malam ini kita mau bermediasi. Ayo kita layani. Iya. Nggak usah berbicara kemana. Kalau saya ngomong, kita dari ABC itu Panjang, kepanjangan. Kita inginkan tutup poinnya aja, Bang. sebentar ya. Tenang aja. Dr. Ovi Dwiantoro mengatakan, seluruh korban telah mendapat perawatan medis. 8 orang mengalami luka ringan akibat benturan benda tumpul dan hanya perlu menjalani rawat jalan. Mayoritas mereka mengalami luka di bagian kepala dan tangan. Sementara, 1 pasien masih menjalani observasi intensif akibat cedera berat di bagian kepala. Sebagian besar luka akibat lemparan batu, bukan senjata tajam. Yang dirawat jalan didominasi luka ringan di kepala dan lengan, ungkap Dr. Ovi saat ditemui di rumah sakit, Kamis. Informasi yang didapat, korban tersebut berinisial S, 43, warga Wonosobo. Ovi mengatakan, dari hasil pemeriksaan, korban mengalami luka di 9 titik pada bagian kepala. Korban pun mengalami penurunan kesadaran. Tidak ada luka di tubuh bagian lain, seluruh luka ada di kepala.
diduga akibat hantaman benda tumpul. Lanjutnya, saat ini, kondisi korban masih belum stabil dan gelisah. Pihak rumah sakit terus memantau sambil melakukan penanganan medis lanjutan. Oke teman-teman, seperti itu penjelasan luar biasa dari Gus Nur mengenai Rhoma Irama yang membatalkan nasab para Habib Ba'alawi ya teman-teman. Apalagi kemarin ricuh di Pemalang yang disebabkan oleh laskar monyet PWI milik Abbas Buntet dan Imaduddin sebagai dalangnya. Mereka berdua dalangnya teman-teman dalam penyerangan terhadap Habib Rizik Syihab di